untuk keluarga besar dari Wirio, ada Imelda, Aldo, dan para sahabat ya dari Wirio. Kita berkumpul dan saya yakin bahwa ketika kita bertemu ada yang bilang, "Wih, dia lagi ya." Saya sebelum kesini saya periksa di kamar saya apa yang tertinggal dari Wirio untuk saya. Dan saya temukan yang satu ini, hadiah terakhir, yaitu sendal sepatu yang dia kasih hadiah kepada saya. Romo, saya kasih hadiah ini. Sebetulnya ada sepatunya, tapi lucu karena pas hari dia meninggal, sepatunya itu hancur. Ya. Yang tertinggal tinggal sendal ini. Saya tidak percaya sia-sia sih, tapi saya heran saja, loh kok sepatunya hancur? Ya. Pas mau pakai untuk misa hari ke-7, ternyata nggak layak dipakai. Ya. Dan saya coba flashback ya pengalaman kebersamaan dengan anak baptis saya ini. Pertemuan-pertemuan terakhir sebelum dia meninggal dunia itu kami bertiga, Imelda dan juga Aldo waktu itu lagi yang gak enak badan, tapi bertiga pergi ke Gadok, kemudian ke Bogor, kembali kita sempat juga bertemu hari berikutnya lagi untuk makan bersama sebelum saya berangkat ke Labuan Bajo untuk membantu pekan suci di sana. Dan tidak pernah terpikir ya di dalam benak saya akan terjadi seperti yang dialami oleh Wirio. Banyak kenangan yang saya ingat bersama dengan beliau. Maka ketika berada di Labuan Bajo, pas saya di tempat yang ada sinyal, saya mendapat telepon dari Imelda. Romo, Wirio sudah tidak ada. Hah? Kenapa? Dia sudah tidak ada. Dia meninggal. Setelah itu, sinyal juga hilang dan kita juga bingung. Wah, saya juga bingung. Ini mau hubungi siapa lagi? Karena tidak ada sinyal lagi. Cari sinyal, akhirnya saya sampaikan pada komunitas Santo Leopold. Saya sampaikan, tolong doakan Wirio karena dia barusan meninggal dunia. Dan itulah ya, waktu itu susah sekali cari Romo. Untung ada Romo Alfred pada Kamis Putih malam, hari Rabunya ada konfrater saya di Sunter yang bisa merayakan misa. Ya. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang begitu indah ketika orang baik itu pasti Tuhan selalu ingat. Itu kiranya kenangan yang ada dalam pikiran saya. Malam hari ini di perayaan 1 tahun bukan faktor kebetulan. Bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar malam hari ini bicara satu sisi atau satu aspek yang saya kenal cukup baik dari Wirio, anak baptis saya ini. Dari pertemuan pertama kami bertemu di Sunter sampai dia meninggal dunia. Yang saya ingat adalah keluarga itu selalu nomor 1. Wirio itu tidak banyak ngomong. Mungkin Imelda yang banyak ngomong. Tetapi dia banyak menyimak. Kadang-kadang kami bertiga Imelda kalau berdiskusi sesuatu, biasanya minta pertimbangannya ke Romo. Dan saya bisa mengamati bagaimana Wirio tidak banyak ngomong. Dia mendengar, kemudian dia memberikan pendapatnya sederhana, tapi to the point dan bagus sekali. Yang saya ingat adalah keluarga itu selalu nomor 1. Yang namanya Imelda atau Aldo itu ada di dalam pikirannya. Maka malam hari ini sambil mendengar teks-teks suci, kitab suci yang kita dengar, sosok Yesus yang sedang mendampingi 2 muridnya. Ada Kleofas dan temannya. Setelah menyaksikan kematian Yesus yang tragis, mereka memilih pulang kampung. Bukan mudik, pulang kampung. Karena harapan mereka sia-sia.
Tapi dalam perjalanan pulang itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mendampingi perjalanan mereka sampai ke Emmaus. Berbicara dengan Kleopas dan temannya dari hati ke hati. Dan sambil berjalan, dia bahkan dengan tegas, tadi kita dengar dalam bacaan ini, dia menyela mereka. Kamu bodoh, kamu lamban hati. Tapi Kleopas dan temannya tidak baperan. Lanjut, bahkan mereka masih minta dia, mane nobiscum domine, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Mereka tinggal. Dan anehnya lagi, Yesus itu seorang tamu, tapi dia masih mau siapkan makanan untuk tuan rumah. Ada roti, dia malah yang punya inisiatif, ambil roti, mengucap berkat, memecahkan dan membagikan pada tuan rumah. Yesus memang kayak judul film Agak Lain. Agak Lain. Pernah nonton Agak Lain ya? Agak Lain betul itu ya. Tamu tapi mau kasih makan tuan rumah. Nah, saya coba untuk memaknai ya pengalaman Yesus dengan Kleopas dan temannya ini, menemani perjalanan mereka, tiba di rumah, dan dia melayani mereka, berekaristi bersama mereka. Akhirnya Kleopas dan temannya kembali ke Yerusalem. Itu yang kita dengar dalam bacaan Injil. Dan tadi saya katakan bahwa saya coba untuk memaknai teks suci ini dengan kehidupan saudara kita Wirio yang hari ini kita kenang setahunnya. Betapa luar biasanya. Tadi saya katakan bagi Wirio, keluarga itu selalu nomor satu. Perhatiannya kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, tapi juga perhatian pada Imelda dan Aldo, dan seluruh keluarga besar. Mungkin dia jarang pergi ke Bangka, tetapi dia sangat mencintai keluarga besar. Dan saya ingat bagaimana ketika kalau bersama-sama dengan Imelda dan Aldo, namanya Aldo masih anak kecil waktu itu ya, bagaimana sosok Wirio itu dengan caranya sendiri, di balik rasa diamnya itu, dia coba untuk membantu Aldo untuk bertumbuh menjadi anak laki-laki. Jadi bagi saya, ketika Yesus itu mendampingi Kleopas dan temannya, saya juga coba memaknai kehidupan saudara kita Wirio di dalam keluarganya. Bagaimana sebagai bapak keluarga, dia punya peran untuk mengedukasi anak satu-satunya yang dia miliki, untuk bertumbuh menjadi anak laki-laki yang dewasa. Teringat ketika saya mendengar cerita bagaimana keputusan, apakah Wirio dikremasi atau disandiogohilkan. Pertanyaan terakhir itu harus dijawab oleh Aldo, yang waktu itu kondisi kesehatan juga tidak baik-baik saja. Dan ketika ditanya kepada Aldo, Aldo menjawab kepada maminya, kepada om-omnya yang juga hadir di sini, dia mengatakan, papi dikremasi, titik. Itu contoh bagaimana Wirio itu menjelma dalam diri Aldo, ketegasannya. Jadi poin saya yang pertama adalah, sambil kita mengenang setahun saudara kita Aldo, saudara kita Wirio, bagaimana dia mendampingi Aldo dalam kehidupannya. Dan tidak hanya Aldo, Imelda tahu persis kami bertiga duduk dan berdiskusi tentang sesuatu.
melihat seorang yang lumpuh, difabel, dan apa yang terjadi? Si lumpuh itu mau meminta-minta. Tetapi Petrus mengatakan padanya, emas dan perak kami tidak punya. Kami hanya punya Yesus. Dalam nama Yesus, berdirilah. Mujizat pun terjadi. Kisah ini juga saya coba untuk memaknai dalam kehidupan saudara kita Virio ini. Karena saya menemukan ya ada kebajikan-kebajikan yang dia nampakkan di dalam kehidupan. Virio itu memang pendiam, tapi hatinya itu selalu tergerak manakala dia melihat siapa yang membutuhkan. Manakala dia melihat ada yang sangat membutuhkan, entah di dalam keluarga atau siapa saja, dia siap untuk melakukan tindakan yang pertama. Apapun yang dia mau bagikan, dia akan bagikan. Maka saya coba melihat bahwa ketika Petrus dan Yohanes juga, mereka juga tidak punya apa-apa. Tidak punya sesuatu yang lebih. Tetapi ketika melihat si lumpuh yang sangat membutuhkan, mereka coba untuk menolong dalam nama Yesus. Mujizat pun terjadi. Virio juga begitu. Ketika melihat ada situasi yang sulit, entah di dalam keluarga atau di luar, dia selalu siap untuk memberi apa yang dia bisa berikan. Tadi saya contohkan dengan pikiran-pikirannya ketika berdialog dengan atau berdiskusi bersama Imelda, ataupun menolong apa saja yang dia bisa beri. Emas dan perak mungkin Virio punya, tapi belum cukup. Yang paling cukup adalah kehidupannya. Dia memberi segala-galanya untuk keluarganya sampai titik darah yang terakhir. Momen-momen terakhir kehidupannya, siapa yang dia hubungi? Yang dia hubungi adalah Imelda. Imelda, saya merasa sakit sekali. Hanya 2 kali dia omong begitu dan selesai. Maka saya boleh katakan bahwa dia memberi segala-galanya untuk keluarga. Ini yang menjadi bagi saya menjadi hadiah yang istimewa untuk kita semua pada malam hari ini. Dan karena dia baik, betapa luar biasanya, ya, tanpa ada kesulitan apapun. Tadi saya contohkan dengan betapa sulitnya mencari Romo ya. Ada Romo Alfred di sini, saya yakin dia juga susah untuk membagi waktu. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Ada teman kita Ivan dan teman-temannya, hari ini jumlahnya lebih banyak ya. Hai. Dari 7 hari, saya tidak menyaksikan waktu di rumah duka di Grand Heaven, tapi dari 7 hari sampai sekarang, mungkin Ivan mengatakan, lu lagi. Ya. Tapi kalau Ivan dengan siapa, dia bilang, L4SG, lu lagi, seneng gue. Ya. Begitulah. Ada selalu mujizat terjadi ya. Dan saudara-saudara kita di sana, itu benar-benar orang hebat loh. Gratis. Mereka karena apa? Virio itu sudah berbuat baik pada orang lain, bukan pada mereka juga. Tapi kebaikan itu terpancar, maka kami juga mau memberi. Saya mengakhiri homili ini dengan mengutip sebuah perkataan yang sangat bagus dari Paus Fransiskus, yang saya itu selalu kagum dengan perkataan-perkataannya, dan ini dialamatkan pada para bapak. Yang tadi saya katakan, Virio selalu nomor 1 adalah keluarga, tidak pernah nomor 2. Dan bahwa dia memberi semuanya sampai tuntas untuk keluarganya. Paus Fransiskus suatu saat berdiskusi atau memberikan pidatonya kepada para bapak, dan dia mengatakan begini, saya meminta kepada para bapak agar Anda
memiliki rahmat untuk menjadi sangat dekat dengan anak-anak Anda. Membiarkan mereka bertumbuh, tetapi tetap berada di sisi mereka. Paus Fransiskus mau supaya para ayah, para bapak, dan tentu juga para ibu, para orang tua, supaya selalu hadir dalam kehidupan anak-anak. Biarkan mereka bertumbuh sebagai pribadi-pribadi yang merdeka, tapi selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Selalu hadir dalam kehidupan mereka. Anak-anak harus merasa bahwa mereka mengalami cinta dari orang tua. Tidak cukup mereka mendengar tentang cinta, tapi mereka mengalami bahwa memang mereka dicintai. Maka saya mengutip paus ini untuk mengingatkan kita semua, para orang tua. Kalian adalah orang tua yang hebat. Kita punya saudara yang fotonya ada di depan, yang kita kenang setahun ini, memberi kepada kita sebuah keteladanan yang baik. Bagaimana segala-galanya untuk keluarga. Bagaimana dia mau mengedukasi Aldo untuk bertumbuh menjadi anak laki-laki yang dewasa. Saya meminta agar Anda sebagai Bapa memiliki rahmat untuk menjadi sangat dekat dengan anak-anak Anda. Kadang-kadang anak-anak itu begitu jauh dari papinya, lebih dekat dengan maminya. Kalau maminya baru jauh sedikit langsung nangis, papinya jauh peduli amat. Ya. Tapi Paus mengatakan, janganlah. Ya. Selalu dekat dengan anak-anak, membiarkan mereka bertumbuh. Anak-anak zaman sekarang mengurus yang namanya Aldo dan generasinya itu enggak gampang ya. Tapi ya, kalau Aldo kadang-kadang komentar tentang maminya, dia omong pada saya, Romo, mami itu kayak radio yang rusak. Satu kali Aldo omong gitu, maksudnya apa? Ya nanti tanya Aldo yang jelaskan tentang radio rusak. Ya, seperti itu. Ya itulah anak-anak kita zaman sekarang. Tetapi dekatlah selalu dengan anak. Tetap berada di sisi mereka. Apapun itu, you adalah orang tua, selalu dekat dengan mereka. Mungkin sekarang Anda masih kecewa, anak-anak tidak mau mendengar lagi. Satu hari ada orang tua yang datang ngomong pada saya, Romo, susah ya mengurus anak-anak sekarang ini. Saya mengatakan, you kenapa nggak mau jadi pastor aja? Kenapa nggak mau jadi pastor? Bukan begitu Romo Alfred ya. Padahal kita juga kepala sakit kalau ada asrama. Ngurus anak orang lebih susah daripada ngurus anak sendiri mungkin ya. Itulah anak-anak sekarang. Maka pesannya, dekatlah selalu dengan anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.